Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, apa sih zakat itu? Zakat itu secara etimologis berasal dari kata zaka. Zaka yang berarti tumbuh, tambah, dan juga bermakna yang lain yaitu penyucian. Jadi zakat itu kalau dirangkai dari makna etimologisnya adalah penyucian dan juga penumbuhan agar harta itu menjadi lebih banyak. Luar biasa ini saudara-saudari, bahwa zakat itu dikasih, zakat itu dikasihkan. Itu secara logika itu adalah mengurangi harta benda kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersihkan harta orang yang berzakat, lalu kemudian juga menumbuhkan menjadi lebih banyak lagi. Itu saudara-saudari zakat secara etimologis. Lalu yang secara istilah, zakat itu adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Saudara-saudari harus ingat bahwa yang namanya orang yang berzakat itu disebut muzaki, ya. Orang yang berzakat disebut muzaki. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik, atau orang yang berhak mustahik. Nah, perantara di antara dua pihak ini, muzaki dengan mustahik, itu disebut amil zakat. Nah, Anda biasanya menyebut seperti itu kita. Nah, berarti ada tiga subjek ya di sini. Tiga subjek itu maksudnya kalau zakat itu adalah objek perbincangan kita, maka ada tiga subjek orang yang kita bicarakan, yaitu muzaki sebagai orang yang memberikan zakat, kemudian amil sebagai pengelola zakat, dan yang ketiga adalah mustahik, orang atau orang yang berhak menerima zakat. Harap diingat ini secara etimologis, yang namanya zakat itu adalah pertambahan atau penyucian. Sedangkan secara istilah, zakat itu adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Berikutnya saudara-saudari, dasar hukum ayat Al-Quran tentang kewajiban berzakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu 'indallahi innallaha bima ta'malun. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Saudara-saudari, yang perlu diperhatikan di sini adalah ini dasar hukum ayat Al-Quran kewajiban berzakat, tapi sekaligus di situ ada sholat. Di dalam Al-Quran hampir-hampir yang namanya kewajiban sholat itu pasti bersanding dengan kewajiban berzakat. Kita bisa menyebutnya itu adalah kewajiban kesalehan individual dan juga kesalehan sosial. Berikutnya saudara-saudari, tentang dasar hukum hadis sebagaimana
sangat sering kita bicarakan di dalam perkuliahan PAI ini. Kemarin kita membicarakan tentang rukun iman. Nah, sekarang rukun Islam. Hadis inilah yang dijadikan sebagai pedoman bahwasanya rukun iman ada 5, yaitu yang pertama, ini mulai dari baris yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang baris yang keempat, di sini disebutkan waqala, malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad, akhbirni, beritahukan atau kabarkanlah kepadaku, anil Islam, apakah Islam itu? Faqala, maka menjawablah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islam, yang dinamakan Islam, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, watuki masolah, dan kerjakanlah sholat, watutiyas zakah, dan bayarlah zakat, watasuma Ramadan, dan puasa Ramadan, watahujjal baita, dan haji ke Ka'bah, ini stata'ta ilaihi sabila, apabila engkau mampu untuk melakukan perjalanan ke Ka'bah. Saudara-saudari, itu dasar dari zakat dari hadis. Namun di situ juga sebagaimana kita saksikan bersama-sama bahwasanya di hadis itu adalah juga sebagai dasar tentang rukun Islam ada 5. Jadi rukun Islam itu ada 5 di hadis itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saudara-saudari, berikutnya tentang jenis zakat. Para ulama setelah mengkaji Al-Quran, setelah mengkaji Al-Hadis, setelah mengkaji bagaimana para sahabat memahami Al-Quran dan hadis, para ulama kemudian membagi zakat itu menjadi 2. Ada yang disebut zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang diwajibkan atas sejumlah harta tertentu dengan ukuran tertentu. Jadi tidak setiap orang itu wajib untuk berzakat mal, karena ada aturannya. Aturannya kalau memenuhi satu jumlah tertentu, atau itu disebut nisab. Nisab itu adalah jumlah tertentu. Walaupun ada juga syarat yang lain, zakat mal itu wajib dikeluarkan kalau memenuhi jumlah tertentu sekaligus juga waktu tertentu. Umpamanya waktunya sudah 1 tahun. Nah, itu ada haul, disebut haul. Yang pertama tadi ketentuan ukuran itu disebut nisab, ketentuan waktu disebut haul. Nah, kalau zakat fitrah yang kedua, zakat fitrah itu wajib atas setiap jiwa manusia yang berhubungan dengan kesempurnaan puasa Ramadan, diberikan sebelum sholat Idul Fitri. Walaupun anak itu baru umur 1 jam, itu sudah harus diwajibkan zakat fitrah, kecuali bagi orang-orang yang sudah memang betul-betul sangat miskin sehingga tidak mempunyai beras kalau di Indonesia sini. Tetapi senyampang masih cukup untuk makan besok, maka berasnya kemudian di zakat fitrahkan. Walaupun nanti orang-orang itu akan mendapatkan berhak menerima zakat lagi dan mungkin lebih banyak dari apa yang dibayarkan. Berikutnya saudara-saudari, kita lanjut pada macam-macam zakat mal. Zakat mal itu wajib dikeluarkan oleh orang yang mempunyai emas, perak, deposito. Berapa ukurannya dan berapa durasi waktunya akan dijelaskan nanti secara terperinci di bawah. Yang kedua itu zakat mal, itu ada zakat perdagangan. Yang ketiga ada zakat binatang ternak, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain.
hasil pertanian, barang tambang, ada juga zakat profesi. Nah, ini tadi yang belum zakat temuan yang ketujuh. Jadi kalau orang menemukan harta karun, nah itu juga wajib dizakati. Berikutnya saudara-saudari, nisab dan kadar zakat. Jenis harta, kalau mempunyai emas 94 gram, waktunya sudah disimpan 1 tahun, maka zakatnya wajib dikeluarkan 2,5% atau 2,5%. 94 gram, kalau katakanlah harga emas sekarang ini adalah 1 juta 1 gram, maka kalau tersimpan 1 tahun maka wajib dizakati. Ini akhirnya di deposito ini. Kalau uang di deposito sama 94 gram emas sudah 1 tahun wajib dizakati 2,5%. Jadi yang punya deposito jangan lupa ya, yang di bank itu nanti kalau sudah 1 tahun dan lebih dari 94 gram emas atau 94 juta, kalau harga emas 1 juta ya, nah itu wajib dizakati. Zakatnya kapan? Itu ya 1 tahun, 1 tahun mulai dari didepositokan. 1 tahun mulai didepositokan. Walaupun orang itu kebanyakan akan bayarnya biasanya di bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri. Walaupun sesungguhnya hampir sekarang ini di setiap kabupaten pasti ada yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Di setiap kabupaten ada. Nah, bisa kemudian saudara-saudari menuju ke sana untuk membayar zakat. Nanti dapat ya tanda terima, dan tanda terimanya itu nanti insya Allah bisa buat mengurangi pajak. Oke, kalau perak itu 672 gram, durasinya atau halunya sudah 1 tahun. Kewajiban zakatnya 2,5%. Zakat perdagangan itu setara 94 gram emas, sudah 1 tahun. Zakatnya juga 2,5%. Kambing, kalau punya kambing peternakan sudah 1 tahun gitu, itu 40 ekor, zakatnya 1 ekor. Kalau sapi 30 ekor sudah 1 tahun, harus dizakati 1 ekor kambing umur 1 tahun. Ternak lain itu setara 94 gram emas, 1 tahun 2,5%. Oke saudara-saudari, berikutnya jenis harta hasil tani itu setaranya 759 kg. Ini belum nyampe 1 ton ya. Kalau 1 ton kan 1000 gram. Nah, ketentuannya kalau hasil tani jagung, kedelai, beras, jeruk, duren. Oke, itu 759 kg. Tiap panen maka bisa 5 atau sampai 10%. 5 itu kalau airnya itu bukan air beli, air hujan, air sungai, tetapi kalau airnya itu di diesel dan macam-macam itu 10%. Kalau barang tambang itu 94 gram emas saat ditemukan itu zakatnya 20%. Mengapa kok berbeda dengan hasil tani umpamanya? Ya karena barang tambang itu kan kita tidak menanamnya, berbeda dengan hasil tanam. Kalau profesi itu 94 gram atau katakanlah 1 juta itu tadi. Jadi kalau Anda mempunyai gaji dan gajinya itu setara dengan 94 gram emas di dalam 1 tahun, nah, maka sudah wajib zakat. Zakatnya itu adalah 2,5. Oke, berikutnya saudara-saudari, kita sampai pada zakat fitrah. Zakat mal seperti itu tadi ya. Ini zakat fitrah. Zakat fitrah itu bertujuan untuk mensucikan jiwa manusia dari segala kotoran
dan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. Rasulullah bersabda bahwasanya orang yang tidak membayar zakat fitrah maka pahala-pahalanya, pahala selama bulan Ramadan itu belum bisa diterima. Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah semua orang, termasuk bayi yang baru lahir atau orang yang dalam kondisi sakaratul maut, atau asal masih hidup wajib membayar zakat fitrah. Aturan zakat fitrahnya itu jenis barangnya adalah makanan pokok masyarakat setempat. Makanya kalau zakat fitrah di Mekah kan bukan pakai beras gitu. Oleh karenanya di sini ketentuannya adalah makanan pokok. Kalau makanan pokoknya itu jagung, ya jagung. Atau nilai dari makanan pokok tersebut. Jumlah zakatnya minimal 2,5 kg atau 3, liter. 2,5 kg ya zakatnya itu. Kok minimal 2,5 kg, ini ulama berbeda pendapat saat mereka mencoba meneliti tentang wadah yang dulu digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya karena wadah kan mungkin ada penyusutan dan yang lain-lain, dan akhirnya diambil minimal 2,5 kg. Boleh enggak Pak zakat fitrah saya lebih 2,6 atau bahkan 3 kilo? Boleh. Waktu membayar zakat fitrah itu sebetulnya adalah sejak awal Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sebelum pelaksanaan berarti sebelum Allahu Akbar itu. Nah, itu sudah harus dibayar. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, yang berhak menerima zakat adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah fisabilillah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, ini ditegaskan oleh Allah, zakat itu adalah kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Siapa itu fakir? Fakir yaitu orang yang selalu tidak mampu memenuhi kebutuhan makan dalam sehari. Ya, sewajarnya makan itu 3 kali atau 2 kali lah, 2 kali. Tapi dia selalu kesulitan makan setiap harinya, sehingga cuma makan sekali lah, itu disebut fakir. Kalau yang disebut miskin yaitu orang yang kurang bisa memenuhi kebutuhan tetapi masih bisa mengusahakan. Ya, tidak selalu cukup, malah sering kekurangan sebetulnya orang miskin. Fakir itu lebih parah daripada miskin. Amil yang ketiga yaitu amil, orang yang diberi tugas untuk mengelola zakat seperti pengurus zakat di Basnas. Mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, budak yang melaksanakan penembusan dirinya untuk merdeka. Gharim yaitu orang yang terbebani banyak utang melebihi jumlah hartanya. Sabilillah yaitu orang yang berperang di jalan Allah meskipun kaya. Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal selama dalam perjalanan dengan tujuan kaya. Oke, berikutnya saudara-saudari, zakat itu termasuk ibadah mahdhah yang memiliki dimensi vertikal, hablum minallah atau kesalehan personal, dan dimensi horizontal atau hablum minannas atau kesalehan sosial.
Zakat adalah penyuci diri dan harta sekaligus. Hal ini sesuai firman Allah yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Kemudian zakat memiliki makna paling penting bagi manusia baik secara personal maupun kolektif. Begitu pentingnya Allah menyebutnya 28 kali dalam Al-Quran bersama dengan perintah sholat yang merupakan tiang agama. Dapat dipastikan ada hikmah besar di balik wajibnya berzakat. Hikmah 1, zakat itu tanda sebagai berbuat kebaikan. Kalau ada orang mengatakan bahwa dirinya itu baik tapi tidak pernah membayar zakat, ya harus diragukan. Nih, berzakat melatih umat muslim untuk ikhlas, mengharapkan ridho Allah dan pribadi tenang, karena zakat menjadi teman di akhirat. Demikian juga jika dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan, zakat bermanfaat melatih kita menjadi pribadi yang ikhlas dan tulus melakukan kewajiban bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, orang-orang yang berbuat kebaikan itu tandanya yaitu orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Quran Surat Luqman ayat 3 dan 4. Saudara-saudari, di sini ayat ini yang sangat penting menurut saya diperhatikan adalah bahwasanya orang baik itu menurut ayat 3 dan 4 Quran Surat Luqman di sini sebutkan ada 3 orang baik. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah zakat, dan yang ketiga adalah yakin adanya dunia akhirat. Jadi kalau ada orang mengatakan atau merasa dirinya baik kok sholatnya itu tidak baik, maka dia harus memperbaiki dirinya. Kalau ada orang yang merasa dirinya baik tetapi dia tidak zakat, maka dia harus memperbaiki dirinya. Dan kalau ada orang mengatakan dirinya baik tapi tidak percaya adanya akhirat, maka itu juga diragukan. Itu saudara-saudara. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Belum, Pak. Berikutnya hikmah yang kedua, zakat itu adalah bukti keimanan. Dengan membayar zakat atau sedekah, kita sudah menunjukkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci adalah separuh dari keimanan. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan bumi. Salat adalah cahaya dan sedekah merupakan bukti keimanan. Ya, sedekah itu termasuk zakat di dalamnya. Kata sedekah itu lebih umum. Ada yang sedekah itu sunnah, tapi kalau dinamakan zakat itu pasti wajib. Jadi kalau ada orang mengatakan saya mukmin, saya muslim, tapi tidak membayar zakat, itu diragukan. Bayar Pak, tapi cuma fitrah, zakat fitrah saja. Nah itu masih kurang. Zakat fitrah itu kan 2,5 kg beras, mungkin tidak sampai 30.000. Tetapi kalau zakat profesi saja, kalau umpamanya dia itu mempunyai uang 2 juta, dia sudah harus membayar 50.000. Kalau 4 juta berarti membayar 100.000 tiap bulan sebagai zakatnya. 2,5%. 2,5% dari 1 juta itu kan 25.000. Nah, kalau 4 juta itu yang sudah masuk sebagai orang yang wajib bayar zakat profesi. Karena 4 kali 10, oh belum ya. Karena tadi itu 94 gram atau 94 juta. Berarti ya gajinya 8 kali 10 8, iya sekitar 8 juta. Gajinya kalau 8 juta maka sudah wajib membayar zakat 2,5%. 8 juta itu 200.000. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya. Yang ketiga, hikmah zakat itu terhindar dari sifat kikir.
Dengan membayar zakat, Muslim telah masuk ke dalam kelompok orang dermawan dan memisahkan diri dari kelompok orang-orang kikir. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan yang keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikan sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa menunaikannya setelah sholat Id, maka itu adalah 1/2 dari sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat At-Taubah. Anda saudara-saudari bisa bayangkan, kalau zakat yang wajib saja tidak dibayar, berarti ya kikir orang. Padahal zakat itu untuk membersihkan dirinya sendiri, kok nggak dibayar? Berarti kan kikir. Oh Pak, apakah orang yang tidak membayar zakat itu tidak bersih hartanya? Iya, karena ada bagian 2,5% yang itu adalah miliknya orang lain, maka disebut hartanya tidak bersih. Sebuah harta atau sekumpulan harta yang tercampur antara yang bersih dan yang tidak, itu bagaikan susu yang dicampuri tinta. Ada sebuah pepatah itu yang mengatakan bahwa yang setetes tinta bisa merusak susu sebelah. Nah, itu harta itu betul-betul harus dikeluarkan zakatnya untuk membersihkan harta benda. Ada yang mau tanya? Belum ada yang tanya. Oke, berikutnya kita lanjut. Yang keempat, zakat itu kepedulian sosial dan menebarkan rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa surga adalah untuk mereka yang bertutur halus. Ini ingat yang biasanya berkata kasar, menyebarkan salam Islam, kedamaian, memberi makan orang-orang, dan bermalam dengan memanjatkan doa secara sukarela ketika orang-orang Di sini sangat jelas sekali, memberi makan orang-orang dan bermalam dengan memanjatkan doa, itu maksudnya adalah malam-malam dia memanjatkan doa saat banyak orang tidur. Ini adalah sebuah kepedulian dari Muslim yang sangat luar biasa. Saudara-saudari, sungguh indah sebetulnya kalau kita apalagi setiap Muslim itu menengok kanan kirinya, apakah di sekelilingnya itu ada orang kelaparan atau tidak. Jadi kita paling tidak, tetangga kita di sekeliling kita itu kita harus tahu, jangan sampai ada tetangga kita yang sampai kelaparan. Itu berbahaya sekali. Karena kalau ada orang yang sampai meninggal karena kelaparan, lalu kita adalah orang-orang yang di situ, maka kita termasuk orang yang berdosa. Saudara-saudari, berikutnya hikmah zakat yang kelima. Hikmah zakat yang kelima itu adalah menghapus dosa. Berbuat kebaikan dapat menambah pahala dan mengurangi dosa kita, atau bahkan menghapusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Amal di sini adalah amal yang disebut sebagai sedekah itu. Yang keenam, saudara-saudari, memunculkan atau menumbuhkan rasa empati kepada sesama.
dan bisa menjadikan umat Islam sebagai satu keluarga besar yang saling membantu satu sama lain. Di sini tumbuh rasa empati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas 77, yaitu yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Saudara-saudari, sebetulnya sungguh indah sekali sebetulnya kalau zakat itu bisa berjalan dengan baik. Maka Islam itu kekuatannya seperti ini. Jadi orang kaya itu membantu orang yang miskin, lalu orang yang miskin mendoakan orang-orang yang telah membantunya. Itu sungguh indah sekali. Nah, oleh karenanya itu bisa kita mulai sebetulnya dari sekeliling kita. Jangan dulu kita mengasih zakat kita itu ke tempat yang jauh-jauh, karena yang paling wajib itu adalah sekeliling kita. Dan di sekeliling kita itu kalau didefinisikan bahkan kerabat kita, saudara kita, saudara yang ada hubungan persaudaraan, udah hubungan darah. Kalau sampai kemiskinannya itu membuat dia lara dan papa, itu tidak boleh, kita harus membantu. Kemudian lingkar kita, orang yang terdekat itu adalah tetangga. Tetangga itu di dalam sebuah riwayat disebutkan 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Jadi rumah, 40 rumah di sekeliling kita. Berarti katakanlah kalau 40 dikali 4, 16, 160 rumah. Apalagi ya di sekeliling gitu, itu 40 semuanya. Maka umat Islam betul menjadi umat yang kokoh, yang saling membantu. Bagaikan sebagaimana sabda Rasulullah, umat Muslim itu adalah bagaikan bangunan yang saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Itu hikmah yang keenam. Hikmah yang berikutnya adalah hikmah yang ketujuh. Menghindarkan dari prasangka. Dengan berzakat diharapkan akan mengurangi iri atau prasangka buruk yang ada pada orang yang kurang beruntung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada iri hati kecuali terhadap dua perkara, yakni orang yang diberi Allah harta lalu dia belanjakan pada jalan yang benar, dan seseorang yang diberi Allah ilmu dan kebijaksanaan lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya. Saudara-saudari, ini sangat tegas dan jelas. Kita itu tidak boleh iri kepada orang kecuali dua, yaitu orang kaya yang menafkahkan hartanya di jalan yang benar, dan yang kedua iri kepada orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Iri kepada yang lain nggak boleh, hanya dua itu. Iri kepada orang kaya yang menafkahkan harta bendanya di jalan yang benar, dan orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Oke, berikutnya saudara-saudari, kita sampai pada hikmah yang ke-8, yaitu mencegah kejahatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan siapkanlah doa untuk menghadapi musibah. Saudara-saudari, ini luar biasa sekali, luar biasa sekali. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bentengilah harta kalian dengan zakat. Itu maksudnya kalau zakat itu berjalan dengan baik, kan orang yang kekurangan, orang yang miskin itu tidak akan berbuat untuk mencuri. Lalu Rasulullah juga bersabda, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nih ingat, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya, kalau pas sakit banyak sedekah, atau sebelum sakit banyak sedekah sehingga tidak sakit. Yang punya migrain, yang punya asam lambung, itu banyaklah bersedekah. Diniatkan, ya Allah, Rasulullah bersabda bahwasanya sedekah bisa mengobati orang sakit. Ya Allah, saya
niat dengan sedekah saya untuk menyembuhkan penyakit saya. Terimalah ya Allah. Dan siapkanlah doa menghadapi musibah. Di doa jahada dan lain-lain itu untuk agar musibah tidak turun. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Berikutnya, hikmah zakat yang ke-9, semangat bekerja lillahi ta'ala. Allah sangat mencintai orang-orang yang ikhlas bersusah payah dalam mencari rezeki yang halal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul mu'minina al-muhtarif." Yang artinya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai orang mukmin yang bekerja. Saudara-saudari, itu tadi sangat jelas dan lugas. Allah mencintai mukmin yang bekerja. Jadi kalau dibalik, kalau Anda ingin cinta Allah, cinta Rasulullah, bekerjalah. Tapi bukan bekerja untuk memuaskan nafsu. Memuaskan nafsu itu kalau dapat kerja hasilnya banyak pamer, hasilnya banyak buat foya-foya, lah itu memuaskan nafsu. Tapi bekerja yang kemudian hasilnya dinafkahkan di jalan Allah. Di jalan Allah itu berarti tanggung jawab pada anak istrinya, tanggung jawab pada dirinya, tanggung jawab pada sekelilingnya dengan membayar zakat, sedekah, membangun panti asuhan, membangun rumah sakit, dan membangun sekolah, pesantren, dan seterusnya. Bekerjalah. Bahkan di salah satu hadis disebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu saat ada sahabat yang bilang bahwa orang itu adalah orang yang solih. Rasulullah kemudian menjawab, kok kamu mengatakan orang itu orang solih? Iya, dia setiap hari puasa dan setiap hari juga sholat. Sholatnya rajin, puasanya rajin. Nah, Rasulullah kemudian membalas menjawab orang itu, nah kalau dia rajin tiap hari sholat dan puasa, terus dia makannya bagaimana? Kemudian sahabat itu menjawab, makannya ditanggung kakaknya. Kemudian Rasulullah mendengar itu, Rasulullah menjawab, kakaknya lah orang yang solih. Luar biasa kan saudara-saudara. Jadi Islam itu bukan sebuah agama yang memerintahkan orangnya untuk duduk-duduk berzikir saja, sholat saja, puasa saja, enggak. Atau kalau di dalam satu pendapat yang lain, orang-orang yang bekerja itu bisa bekerja sama dengan orang-orang yang mendedikasikan untuk agama Allah. Jadi begini, umpamanya saudara-saudari punya teman-temannya itu menguasai ilmu agama dengan baik, lalu saudara-saudari itu orang yang kaya, amin gitu ya. Mudah-mudahan nanti Anda menjadi kaya, lalu bekerja sama dengan orang baik itu orang yang mempunyai ilmu agama. Yang mempunyai ilmu agama didirikan pesantren, dia yang menjadi pengasuhnya, Anda menjadi ketua yayasannya sebagai penyandang dana. Itu bagus sekali, itu aturan-aturan yang luar biasa. Oke saudara-saudari, jadi sekali lagi, cinta Allah itu juga bisa dianugerahkan kepada orang-orang mukmin yang rajin bekerja. Tapi rajin bekerjanya adalah lillahi ta'ala, dan kalau mendapatkan hasilnya dinafkahkan di jalan yang benar, bukan untuk memenuhi nafsu, foya-foya, maupun untuk sombong-sombongan, untuk pamer. Oke, berikutnya saudara-saudari, kita sampai pada hikmah yang ke-10. Hikmah yang ke-10 adalah hikmah zakat yang ke-10, memadamkan kemurkaan Allah. Zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan, tetapi bukan hanya secara terang-terangan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hambanya yang berhati tinggi, karena terang-terangan kalau dipamer-pamerkan itu ketakutannya menjadi bid'ah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang diberikan secara rahasia dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudara-saudari, ini juga bagus sekali. Kalau hidup kita itu merasa resah, gelisah, banyak halangan, banyak sakit, banyak penyakit, tidak tentram dengan sekeliling, maka perbanyaklah sedekah. Karena bisa jadi kesakitan yang kita alami, keresahan yang ada di hati, itu adalah buah dari perbuatan-perbuatan kita yang jelek, lalu kita dimurkai oleh Allah. Makanya kita bisa memberikan sedekah agar murka Allah itu diganti dengan anugerah, dengan rahmat. Nah, sedekahnya bagaimana? Sedekahnya dengan cara rahasia. Cara rahasia itu umpamanya kita langsung aja kirim ada nomor untuk anak yatim, untuk panti asuhan, kita kirim langsung pakai rekening, kan nggak ada orang tahu. Atau juga kita menyiapkan makanan lalu kita masukkan ke orang-orang miskin, itu sebagaimana pernah dilakukan oleh para khalifah yang luar biasa dulu. Mereka memanggul beras makanan untuk ditaruh di depan pintu-pintu orang miskin. Itu yang ke-11. Yang ke-12, hikmah yang ke-12, hidup menjadi tenang. Zakat merupakan kunci agar harta kita menjadi berkah. Harta yang berkah akan membuat pemiliknya selalu tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah atau zakat, dan tidaklah Allah menambah bagi hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah orang yang berlaku tawaduk karena Allah melakukan dia akan meninggikan. Luar biasa ya saudara-saudara. Ini banyak saya menyebutnya di dalam hadis-hadis yang sudah kita baca, termasuk hikmah zakat yang ke-12. Itu banyak solusi hidup yang diterangkan di sini. Salah satunya, harta itu kalau ingin banyak, sedekah yang ikhlas. Orang itu kalau ingin mulia, menjadi pemaaf, jangan pendendam. Dan orang itu kalau ingin dimuliakan Allah, berlakulah tawadhu atau rendah hati. Itu solusi-solusi. Belum lagi tadi di hadis-hadis yang di atas, memadamkan murka Allah dengan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Banyak sekali. Oke, berikutnya yang ke-13. Hikmah yang ke-13 itu adalah harta menjadi barokah atau berkah. Kalau barokah itu masih bahasa Arab, kalau disebut berkah itu bahasa Indonesia. Zakat mampu mendistribusikan harta secara luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Berarti berapa ini? 700 ya? Satu butir itu 100, berarti 700. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas kurnianya bagi lagi maha mengetahui. Ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Gimana saudara-saudari? Itu kalau dari bisnis manapun dikalikan 700 itu kan nggak ada toh. Nggak ada sepertinya. Ya, tetapi syaratnya adalah itu tadi. Apa yang kita sedekahkan itu adalah lillahi ta'ala, mengharap keridhaan Allah, ikhlas, bukan untuk sombong-sombongan. Tolong yang zoomnya masih masuk suaranya di mute dulu ya, biar tidak mengganggu teman-temannya. Oke, itu hikmah zakat yang ke-13. Berikutnya,
Hikmah zakat yang ke-14 adalah harta yang menemani di akhirat. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya amal saleh yang akan menyusul seseorang mukmin setelah dia meninggal dunia kelak ialah ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan, anak soleh yang dia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang dia wariskan, masjid yang dia bangun, rumah tempat singgah para musafir yang dia dirikan, air sungai atau irigasi yang dia alirkan, dan sedekah yang dia keluarkan dikala sehat dan masih hidup. Semua ini akan menyusul ketika dirinya meninggal. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. Gimana saudara-saudari, ini juga luar biasa. Sesungguhnya ya banyak yang luar biasa. Memang Al-Quran itu luar biasa, dan Rasulullah sebagai pembawa wahyu untuk disebarkan kepada kita juga pribadi yang luar biasa. Dan hari Sabtu kemarin Rasulullah diperingati oleh banyak umat muslim, umat mukmin dengan mengadakan maulid Nabi. Bahkan beberapa orang ulama berpendapat, tidak hanya seorang, orang yang berbahagia pada saat kelahiran Rasulullah dan menafkahkan hartanya untuk membuat orang lain bahagia dalam perkumpulan, umpamanya maulid Nabi, ngaji, sholawatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan anugerah rahmat yang luar biasa. Karena Allah mencintai Rasulullah mencintai Allah, maka kalau kita mencintai Rasulullah, itu sesungguhnya kita juga mencintai Allah. Kita mencintai Allah pasti akan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan rasa cinta itu kan tak ternilai harga. Maulidan, memperingati hari Maulid dengan dasar rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Rasulullah, itu adalah tak ternilai harga. Oke, berikutnya insya Allah hikmahnya sudah habis yang 14 ini. Nah, ini niat zakat fitrah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhol lillahi ta'ala. Ini fardhol ya, bukan fardhon. Ini kalau translate dari bahasa Arab begini memang tulisannya, tapi bacanya fardhol lillahi ta'ala. Kalau kepada orang lain, umpamanya kita menjadi kepala keluarga, zakat untuk istri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Ini yang ketiga ya, baris ketiga. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati, dari istriku, fardhol lillahi ta'ala. Dan seterusnya ya, tinggal diganti. Pak, kalau nggak dibunyikan bahasa Arab boleh nggak? Boleh. Niat isun. Nah, itu bahasa Jawa ya. Saya berniat zakat untuk diri saya, fardhu, karena fardhu lillahi ta'ala. Saya niat zakat fitri untuk anak saya karena fardhu lillahi ta'ala. Dan seterusnya. Nah, kalau zakat mal itu ada yang di kedua, baris kedua. Nawaitu an ukhrija zakatal mali fardhol lillahi ta'ala. Saya niat zakat mal fardhol lillahi. Lah yang menerima zakat ini doanya. Ajarakallahu fima ataita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Yang artinya, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kamu simpan dan menjadikannya sebagai pembersih. Menerima zakat seperti itu. Oke saudara-saudari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.